Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu pasal yang insyaallah akan menjelaskan pandu atau rukun mandi, juga kesunahannya nanti. Sebelumnya perlu diketahui artinya pandu atau rukun itu suatu perkara di mana mandi tidak akan sah tanpa itu perkara, dan harus diketahui juga gitu ya, karena memang di mana dia akan yakin kalau tanpa mengetahui lebih dulu gitu. Nah, makanya ini jelas hukumnya wajib. Wa faraidul ghusli, dan fardu mandi, salah satu asya'a itu ada 3 hal lah. Pertama boro-boro 3, satu juga repot. Jadi fardu atau rukun mandi menurut kitab ini nih, Fathul Qorib, itu ada 3. Walaupun itu mandinya mandi yang disunahkan, karena mandi itu kan ada yang wajib, sebagaimana kemarin ya atau sebelumnya itu ada 6 hal yang mewajibkan mandi. Nah, ada yang sunnah banyak, insyaallah nanti ada tentang mandi sunat, yang itu 17 kalau menurut kitab ini, bahkan nantinya bisa lebih lagi gitu. Nah, ada juga mandi yang mubah. Mubah itu mandi sehari-hari. Nah, ini yang harus terpenuhi nih, yang 3 hal ini, karena sebagai fardu atau rukun mandi, nah itu baik mandi wajib maupun mandi sunat. Adapun kalau mandi mubah mah nggak berlaku ini ya, asal aja gitu, nggak apa-apa. Nah, ini diperhatikan. Nah, mana diantaranya yang 3 hal itu? Ahaduha, salah satunya an-niyatu, itu niat. Jadi salah satu atau yang pertama dari 3 hal yang termasuk fardu atau rukun mandi menurut kitab ini. Ini menurut kitab ini sekali lagi ditekankan ya, sebab nanti ada kitab lain mah 2 gitu. Kali seandainya ada yang ngomong, "Woi, saya mah 2", yang disalahin. Memang ada gitu. Yang jelas kalau kitab ini 3. Jadi yang pertama, rukun atau fardu mandi adalah niat. Nah, ini tentunya bagi yang masih hidup ya, karena kalau yang mati mah nanti lain lagi. Cuma walaupun kewajiban yang hidup, tetap ini niat nggak wajib. Jadi dalam hal mayit mah memang mandiin mah wajib, tapi niat mah enggak termasuk bagiannya mandi itu kan kayak. Nah, kalau mau duit sunnah,
niatnya wajib. Tuh. Ini sekali lagi kalau mayat mandi ya, kan kewajiban hidup. Itu kalau mandiinnya mah wajib, niatnya sunnah. Artinya seandainya nggak niat juga sah saja. Tapi ngawuduinnya sunnah, berarti nggak dihidupin juga nggak apa-apa. Tapi niatnya wajib. Itu harus benar-benar dicamkan ya. Jadi niat. Nah, ini bahkan ya, seandainya seseorang itu kumpul beberapa mandi yang wajib, umpamanya seperti orang itu habis melahirkan, kan istilahnya wiladah tuh ya, kemudian kan nifas. Nah itu mandinya nanti tunggu nifas beres. Nah itu kan dua, mandi wiladah dan mandi nifas. Itu cukup niatnya mandi nifas saja. Jadi nggak perlu dua-duanya. Ya, apalagi kalau memang dia harus begitu baru lahir disuruh mandi orang. Maksudnya perempuan itu ya. Jadi udah nanti aja mandinya. Begitu udah putus nifas. Nah, niatnya cukup satu nifas. Kadang-kadang ada yang dia pengetahuannya ya, pemahamannya katanya udah begitu lahir mandi, itu namanya mandi wiladah. Nah nanti kalau nifasnya udah beres mah lain lagi, cukup ya. Dia walaupun dua di situ antara mandi wiladah dengan nifas itu cukup. Dia niatnya satu. Nah bagaimana kalau antara yang sunnah dua umpamanya, ya nggak apa-apa, satu juga gitu niatnya. Nah, tapi seandainya dia mau niatin semua, nggak masalah. Ya seperti kan tuh kalau tahu mah di hari Jumat ya, itu mandi banyak. Satu, umpamanya dia mandi Jumat khususnya ya. Kedua, dia mandi mau masuk masjid. Ketiga, dia mandi mau kumpul dengan orang banyak. Keempatnya, dia mandi mau itikaf. Kelimanya, seandainya memang dia tadinya bawa badan, termasuk sunnah. Apalagi sebelumnya dia sempat hubungan suami istri juga 6 gitu ya. Itu kalau mau diniati semua nggak apa-apa. Tapi seandainya dikat sama dia cukup satu, nggak masalah. Nah, jadi itulah tentang niat. Ya. Napa yang maka niat al junubu orang yang junub al janabati, boleh juga sih dibaca janabati ya, menghilangkan junubnya, awil hadasi ataupun niat menghilangkan hadas al-akbari yang besar, warna wizalika ya, dan semacamnya yang demikian itulah. Jadi itu bagi orang yang junub itu kan sebenarnya mah karena dua ya, karena hubungan suami istri walaupun enggak keluar sperma. Keduanya keluar sperma walaupun enggak melalui hubungan suami istri. Ya sebenarnya mah kalau mau dipukul rata mah termasuk
termasuk head nifas juga junub sih, tapi nanti ada pemisahan. Makanya di dalam satu kitab tuh ada istilah hadas besar, ada hadas sedang, ada hadas kecil. Kalau yang hadas besar itu termasuk head nifas. Kalau yang hadas sedang itu tadi karena keluar sperma atau hubungan suami istri. Adapun hadas kecil itulah yang wudhu lah, misalnya gitu aja. Jadi ini bagi orang yang junub nih, waktu mandi itu niatnya menghilangkan junub. Berarti kalau bahasa kitanya mungkin aja, jadi nawa itu romal jinabati, itu udah bisa gitu. Kalau bahasa ininya gitu ya, Arabnya bisa betul. Kalau bahasa kitanya mah, ya saya menghilangkan junub, udah cukup. Nggak ada kata-kata mandi, nggak ada kata-kata wajib. Itu pokoknya kalau udah dia saya niat menghilangkan junub, udah cukup. Tapi kan kita biasanya bagaimana? Nawaitu hadasil akbari al-jam, nawaitu husla ya, dirokil hadasil akbari al-jamil badani patut lihat halal. Bagus sih ya, tapi kalau umpamanya orang-orang ini merepot gitu ya, apalagi dia harus pakai bahasa Arab, enggak juga. Jadi niatnya sebenarnya mah walaupun bahasa Indonesia enggak masalah, enggak perlu mesti bahasa Arab. Bahasa Arab ya ngapain kalau memang nggak ngerti mah gitu. Sebab niatnya memang tujuannya memang dia itu paham, ngerti apa yang diniatin. Jadi masih lebih bahasa Indonesia lah paham daripada bahasa Arab panjang bahkan nggak paham gitu. Ya makanya kalau ngajarin udah bagaimana sih ya, ini kalau kita niat mandi junub udah aja niat saya menghilangkan junub, itu aja. Ataupun yang kedua tadi niat menghilangkan hadas besar. Berarti gini kalau bahasa Arabnya, nawaitu al hadasil akbari. Kalau bahasa kitanya, niat saya menghilangkan hadas yang besar. Sekali lagi, nggak ada kata-kata mandi, nggak ada kata atau gusla ya, nggak ada kata-kata fardhon yang artinya wajib, ya apalagi lillahi ta'ala itu udah saja. Tapi sekali lagi tadi ya, kita mah kalau memang itu udah biasa nawaitul gusla lirokil hadasil akbari anjamil badani fardhon nggak masalah asal paham. Nah itu wa nahwi dzalika dan semacamnya. Maksudnya gimana nih? Ya sebenarnya itu cukup, tapi seandainya ada yang menanyakan maksudnya kalau semacamnya gimana? Ya seperti umpamanya dia cuma niatnya gini doang. Kalau bahasa Arabnya ya, nawaitu fardhol ghusli. Artinya niat saya mandi wajib mandi gitu, cukup. Ya kalau bahasa niat nawaitu istibahat tas sholati makan takut ini kan repot gitu ya. Ya itu yang lebih kan nawaitu fardhol ghusli, niat saya wajib mandi, udah segitu. Ya, kalau dilengkapi banyak anjamil badan nilai apa lillahi ta'ala gitu nggak apa-apa. Nah itu pokoknya banyak lah contoh-contoh semacam apa namanya niat menghilangkan junub ataupun menghilangkan hadas besar ya. Watanwi dan niat alha itu perempuan yang haid, wanufasahu
dan nipas, rofa ada sil haidi, niat menghilangkan hadas head wan nifasi dan nipas. Jadi kalau perempuan yang sudah putus head dan nifasnya, kalau mau mandi secara khusus ini mah ya, sebenarnya mah yang tadi juga cukup, tapi ini mah secara khususnya begitu. Kalau yang headnya mah gini aja, nawaitu rofa hadasil haidi. Kalau mau hati mah niat saya mengelakkan hadas head. Kalau nipas nawaitu rofa hadasin nipasi gitu ya. Niat saya menghilangkan hadas nipas. Gitu. Ya seandainya mau dilengkapin, ya itu kan nggak ada kata-kata gusla, nggak ada kata-kata padon ya. Apalagi yang jamil badani lillahi ta'ala nggak ada kan ya. Tapi seandainya dia mau dilengkapin, pokoknya nawaitul gusla li rabbil hadasil haidi fardhon lillahi ta'ala, bagus. Niat saya mandi karena menghilangkan hadas wajib karena Allah Ta'ala. Ataupun kalau di pas mah nawaitul gusla li rabbil hadasin nipasi fardhon lillahi ta'ala, yang artinya niat saya mandi dan karena menghilangkan hadas nifas wajib karena Allah, bagus. Tapi seandainya tadi minimal niat, nah banyak kalau perempuan head ya, nawaitu rob al hadasil aidi, niat saya menghilangkan hadas head. Kalau yang nifas mah nawaitu rob al hadasin nifasi, ya niat saya menghilangkan hadas nifas, cukup gitu. Enak kalau ngerti mah paham ya. Kalau mau baca akbar udah gitu kayak beres lah. Kenapa bisa juga ya, gitu ya. Karena itu termasuk juga gitu ya. Ya dengan yang tadi juga, pokoknya nawaitu al hadasil akbari gitu ya. Jadi gitu. Itu. Kemudian yang perlu diperhatikan terkait masalah niat nih, watakunu dan keadaan an-niyatu niat makrunatan itu kudu dibarengi bi awalil fardhi ya, pada atau dengan permulaan wajib. Wahwa permulaan wajib itu awalu ma yagsilu ya, atau mayung salu dimajukan ya, yaitu permulaan anggota yang dibasuh min a'lal badani, baik dari bagian atas badan au aspalihi ataupun dari bagian bawahnya. Jadi dalam niat ini ya, yang harus diperhatikan dan diketahui itu harus dibarengin dengan permulaan yang wajib. Nah maksudnya itulah permulaan mana-mana yang dia basuh, baik bagian atas kepala nih ya, ataupun bagian paling bawah kaki. Maka itu ketika dia mau guyuran air di kepala nih, itu yang utama ya, dari atas kan ya, dipasang gitu tadi niatnya. Ataupun dia dari bawah dulu lah, nah dipasang, mulainya membasuh kaki dipasang niat tadi. Jadi boleh-boleh aja, mau dari atas mau di bawah, tapi yang utama dari atas. Terus gimana katanya? Kalau seandainya dari atas takutnya kaget gitu ya. Ya, saya mau kaki dulu.
sekali lagi nggak apa-apa. Tapi karena ngituin abdol nggak apa-apa. Ketika kaki itu jangan diniatin dulu, ya. Jadi menetralisir gitu ya, supaya nanti nggak kaget badan itu. Nah nanti begitu membasuh bagian atas baru diniatin gitu. Ya. Nah, bagaimana nih kalau dia tadinya lupa, seperti dia tadinya mau membasuh bagian atas, membasuh bagian atas dulu, tapi dia itu lupa barang membasuh badan, baru ingat dipasang niat baru dia. Jadi lupa niat gitu ya. Walau awak, maka kalau ia niat pada gosli juz'in setelah membasuh bagian, wajaba maka wajib i'adatuhu, mengulangi bagian tersebut. Bagian sebelumnya maksudnya. Jadi nih, kalau ada seorang waktu mandi, dia itu niatnya setelah membasuh bagian sesuatu ya, seperti kepala katakan. Jadi itu dia niatnya di badan. Dan itu wajib ulangi kepala lagi. Contoh gini, menyezet mandi junub pokoknya. Kalau perempuan mandi pasir gitu. Nah, dia sebenarnya udah ngerti yang paling utama kan mandi itu dari bagian atas. Tapi lupa niat. Nah, ingat-ingat waktu membasuh badan tuh baru ingat. Di situ dipasang niat tuh sama dia. Maka tuh kepalanya wajib diulang, dibasahin lagi. Tuh, itu maksudnya. Tapi kalau seandainya dia itu tadinya membasuh kepala, dinyakin, ditunda, ya, pagi-pagi dilanjutin, baru membasuh badan, itu kepala nggak diulangi nggak apa-apa. Nah ini membuat pengantin baru yang masih ngakur sama mertua gitu ya, takut umpamanya dia malu, pagi udah kelihatan basah gitu. iya, apa namanya, kan mandi malam tuh sendiri kan kedengaran ya, terus ketahuan bahasanya, ya kali sama dia malam udah cuci kepala jadi niatin semua nyata ya. Nah begitu subuh, sholat subuh baru pada nggak diniatin lagi nggak apa-apa. Mertuanya 3 mantu, gue udah lama kayaknya belum pernah mandi basah. Iya. Tapi hamil ya? Kapan enak mainnya nih? Itu menyikapi jadi gitu. Jadi keringnya itu rambut gitu, nggak ada basah-basahnya nih. Gitu. Nah, itu kalau memang kepalanya tadinya diniatin ya kepala, kemudian ditunda, walaupun itu bukan dari yang terbaik ya, terbaiknya memang langsung semua, tapi sana gitu juga sah saja. Nah pagi-pagi dia dilanjutin dengan bagian badan itu cukup. Tapi kalau seandainya kepalanya belum diniatin nih ya, diniatin, nah begitu pagi-pagi badan baru diniatin, ulangi kepalanya tuh ya, diulangi lagi. Itulah. Nah itu yang pertama ya, rukun atau fardu mandi. Kemudian wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, ingkanat kalau ada najis tersebut
ala badanihi, atas badannya orang yang mandi air mughtasifi, yakni orang yang mandi. Jadi yang kedua nih, fardu atau rukun mandi ini nih yang nggak ada di kitab lain ya. Karena di kitab yang lain itu wajibnya dia mah hilangin najis dulu semua ya, baru mandi gitu. Kalau kitab ini langsung aja. Jadi yang kedua, fardu atau rukun mandi yang harus diketahui dan ada pastinya ketika mandi itu adalah menghilangkan najis. Itu pun kalau memang ada najisnya di badan orang yang mandi tersebut ya. Ya seandainya enggak mah atau enggak masalah, berarti cukup dua aja nanti ya. Jadi ini enggak masuk nih kalau memang enggak ada najisnya. Tapi yang namanya apalagi habis hubungan suami istri ya pastinya ada lah najis ya. Kecuali kalau ya kan seperti haid itu kan darahnya najis ya, nifas juga begitu kan, maksudnya iyalah nggak ada najisnya gitu ya, seandainya memang udah dibersihin tadinya ya memang cukup tanpa ini gitu ya gitu. Tapi kalau memang ada najisnya mah tetap itu kudu dihilangin ya. Najis ya istilahnya berbarengan dengan mandinya tanpa dipisahkan atau lebih dulu disucikan begitu. Wahada kewajiban menghilangkan najis sebelum mandi ya. Ma rajahahu itu sebagaimana pendapat yang sudah diunggulkan Ar-Rafi'i oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi ini pendapat yang mengatakan harus dihilangin najis lebih dulu ya sebelum mandi. Ini adalah pendapat yang memang sudah diunggulkan oleh Imam Rafi'i. Ini termasuk juga ulama mujtahid fatwa ya, mujtahid tarjih ya, kurunnya tahun 623 kalau nggak salah. Nah ini sekurun kurang lebih dengan Imam Nawawi ya. Walaupun Imam Nawawi lebih muda lagi sebab Imam Nawawi nanti 676 itu dalam hal kurun harus tahu. Kurun itu tahun wafat khususnya, karena nanti ketika terjadi perbedaan itu nanti dibandingkan mana yang lebih akhir, itulah yang dimenangkan. Nah, makanya ketika perbedaan antara Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, jelas Imam Nawawi yang lebih unggul. Kenapa? Karena lebih muda. Imam Rafi'i tadi 623. Nah sedangkan Imam Nawawi 676. Jadi tetap dia mengatakan ya, jadi masalah wajib bahkan karena termasuk rukun atau fardu mandi ya, ini adalah pendapat Imam Rafi'i. Nah wa alaihi ya, walaihi berdasarkan pendapat ini, yakni pendapat Imam Rafi'i, pala takfi maka tidak cukup goslatun basuhan wahidatun sekali anil hadasi dari hadas wan najasati dan najis. Jadi ini kalau merujuk kepada pendapat Imam Rafi'i
yang mana mewajibkan kudu ngilangin najis ya. Bahkan dimasukkan sebagai rukun atau fardu. Makanya nggak cukup dong. Jadi berbarengan antara basuhan mandi dengan atau ngilangin najis gitu ya, ngilangin hadas gitu ya, dan najis. Jadi itu seandainya nih di anggota badan ada najis, jadi nggak cukup tuh itu langsung diguyur, ya itu ngilangin hadas, ya juga ngilangin najis, nggak cukup. Jadi kudu hilangin najis dulu, nah baru hadas gitu ya. Jadi intinya mah berarti kudu dua basuhan gitu. Nah tapi nah di sini nih, gitu ya. Nah, misalnya tadi ditanyakan apa sebabnya, ya karena memang airnya itu udah mustakmal. Ya apalagi airnya yang bekas najis mah ya. Jadi kalau seandainya dia bekas ngilangin hadas atau udah mustakmal, atau sebaliknya najis atau udah najis bahkan itu ya. Makanya kudu dua kali basuhan. Nah tapi warajjaha mengunggulkan An-Nawawi, Imam Nawawi. Ini kalau ada alif lamnya imam. Bedanya An-Nawawi, kalau nggak ada alif lamnya Nawawi itu Syekh. Kalau An-Nawawi mah orang Mesir, kalau Syekh Nawawi orang Indonesia. Itu beda tahunnya juga. Kalau An-Nawawi Imam Nawawi kali 676. Kalau Imam Nawawi, kalau Syekh Nawawi kisaran tahun 1300 Hijriah jauh. Al-Iktifa'a menganggap cukup bigos Latin dengan basuhan wahidatin sekali anhuma dari hadas dan najis. Jadi kalau menurut yang diunggulkan oleh Imam Nawawi mah cukup itu basuhan sekali untuk menghilangkan hadas juga najis ya. Jadi kan beda di sini. Kalau kata Imam Rafi mah tadi tidak cukup, kudu dua kali ya, yang ngilangin hadas, ngilangin najis. Tapi pendapat Imam An-Nawawi itu cukup. Artinya walaupun sekali, baik itu untuk ngilangin hadas ya, hadas besar maupun najis tuh sekaligus gitu berbarengan. Bukan beda di sini nih. Nah tadi kan udah dikasih bocoran kalau berbeda antara pendapat Imam Rafi dan Imam Nawawi, yaitu yang diambil adalah Imam Nawawi karena tadi lebih muda ya. Imam Rafi 623, sedangkan Imam Nawawi 676, jauh ya, hampir beda 50 tahun ya. Itu. Nah tapi itu makanya itu di kitab layanan nih hanya dua gitu ya. Gitu. Tapi wa mahalluhu, tempatnya ya, khususnya perbedaan antara dua master ini, yakni Imam Rafi dan Imam Nawawi, ma'ilzakanat, yaitu ketika ada an-najasatu, najisnya hukmiyatan, itu hukmiyah. Jadi oleh pendapat Imam Nawawi juga yang mengatakan itu cukup ya basuhan sekali untuk menghilangkan hadas dan najis ya, itu kalau memang najisnya hukmiyah
Hukumnya itu cuma hukumnya aja. Jadi kalau bentuknya mah udah nggak ada gitu. Ya berarti sebenarnya mah secara ini mah nggak beda sebenarnya. Nah itu amma ilakana, adapun ketika ada an-najasatu najis ainiyatan, itu ainiyah, wajaba maka wajib goslatani, 2 kali basuhan, indahuma ya, baik menurut Imam Nawawi maupun Imam Rokehi. Jadi kalau memang hadasnya hadas najis ain ya, yang berbentuk wujudnya gitu, masih ada lah gitu ya, giringnya bentuknya gitu, nah, tetap itu wajib 2 kali basuhan. Nah ini baik menurut Imam Nawawi maupun Imam Rokai itu. Jadi perbedaannya cuma dalam hal najisnya doang, apakah itu najis hukmiyah atau ainiyah gitu. Itu yang kedua ya. Kemudian wa isalul ma'i, dan menyampaikan air ila jami syari, kepada seluruh bulu kan. Kalau rambutnya identik di kepala. Ya. Jadi wal basarati sekalian, dan kulit. Jadi rukun atau fardu mandi yang ketiga yang harus tahu dan ada ya ketika mandi wajib maupun mandi sunnah ya, itu adalah kudu menyampaikan air ke seluruh bulu dari kepala sampai ke bawah. Kan bicara bulu mah, kalau bulu mah kan banyak ya. Kalau dihitung mah dari atas bulu rambut, bulu alis, bulu mata, bulu kumis, bulu jenggot. Kalau yang ada dadanya bulu dada, yang ke bawahnya itu mah bulu terserah lah gitu ya. Gitu. Dan seluruh kulit. Nah ini mencakup juga ya kuku-kuku tuh, dan apa yang ada di balik kuku tuh ya. Kan kadang-kadang kan ada kuku karena itu terhalang, itu harus betul-betul merata. Jadi itu walaupun mandi sunnah nih, sekali lagi ya. Jadi jangan lainnya mandi sunnah ini asal badan aja seperti mandi Jumat. Tetap kalau udah berbicara mandi yang udah ada hukumnya, baik itu sunnah apalagi wajib, berlaku nih yang namanya fardu atau rukun mandi ya, yang 3 ataupun sebagian kitab mah ada yang 2 begitu ya. Wa fi badinu sahihi, dan pada sebagian salinan matan ya, sekalian sebagian kitab, maksudnya salinan kitab, badala jami'i, sebagai pengganti seluruh, usulun adalah lapaknya lapak usul. Jadi nih, kalau di dalam kitab lain mah ibaratnya bukan pakai isol, tapi pakai usul ya. Sebenarnya sama aja sih. Ya, isol nyampe, usul juga sama nyampe, cuma beda ini doang, bentuk aja gitu. Makanya seandainya di kitab lain ada, di sini mau pakai ibaratnya usul, jangan disalahin. Jadi mau pakai isol, usul itu sama aja lah gitu.
Kemudian wala farqa, dan tidak ada beda baina sya'ri rosi antara bulu rambut kepala maksudnya, werihi dan selainnya. Jadi kan tadi wajib air itu kudu mengenai seluruh rambut ya. Nah ini atau bulu lah. Nah ini bulunya di sini nggak ada bedanya, mau bulu atau rambut kepala maupun selainnya. Bahkan wala bainal khofifi minhu, dan tidak antara yang tipis ya, minhu dari rambut, wal kasifi dan yang tebal. Ini nggak ada bedanya juga, mau itu rambutnya tipis maupun tebal, pokoknya mah kudu keserpan air gitu ya, kudu betul-betul meratai air itu. Jadi tipis itu bisa juga termasuk jarang, kalau yang tebal mah ya goblok lah gitu. Wal muradu bahkan wasa'aril mazkuri. Nah, wasa'arul ya. Sekarang bagaimana nih kalau ada rambut, ini termasuk juga nih yang harus mengenai air yang rata ya. Wasa'aril mazkuri, rambut atau bulu yang apa itu bahasanya, digulung ya. Nah, ilam yasil, kalau tidak nyampe almau air ila batini kepada bagian dalamnya, ila binakti kecuali dengan diurai, wajibah maka wajib nabuhu mengurainya. Ya. Nah jadi kalau ada rambut yang digulung nih, mungkin kalau zaman dulu di konde ya, kan begitu. Nah itu kalau seandainya air nggak bisa tembus, nggak bisa nyerap ke bagian dalamnya kecuali dengan cara diurai, maka itu wajib mengurainya supaya nyerap air. Kecuali kalau memang ya apa namanya, karena saking lebatnya rambutnya jadi tergulung sendiri itu mah, bukan boleh ngegulung gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang udah bawahnya tergulung dari sana, kan susah diurai begitu lagi aja ya. Jadi itu. Wa muradu, dan yang dimaksud bil basarati dengan kulit, zahirul gildi, yaitu bagian luarnya kulit. Jadi kan tadi yang wajib kudu kesampaian air itu di samping rambut juga kulit ya. Nah, yang dimaksudkan dengan kulit-kulit di sini itu adalah bagian luarnya kulit, bukan dalamnya ya. Makanya kalau dalamnya mah itu susah juga, bukan dinamain kulit gitu ya. Nah bahkan wajibu, dan wajib gosluma membasuh anggota zuharo yang nampak min somakai uzunaihi, dari kedua lubang telinganya ataupun liang-liang telinga ya, min anfu mazuin, daripada hidung yang buntung gitu ya, yang kerupuk. Jadi wajib juga nih ketika mandi itu kudu membasuh anggota yang nampak dari lipatan-lipatan kedua telinganya, juga dari hidung yang berhubung. Tuh pokoknya ada orang hidungnya berhubung ya, karena bekas, kalau bahasanya apa sekarang, sumbing ya, sumbing. Nah itu pokoknya mah yang nampak itu kudu kebasuhan. Padahal kalau nggak nampak mah, kalau nggak sumbing itu nggak nampak gitu ya. Tapi karena sumbing nampak, itu wajib kebasuhan.
Wajibu dan wajib isolul ma'i mendatangkan air ila mata takul pati ya pada bagian bawah kulpa. Jadi wajib juga nih ketika mandi kalau yang masih punya kucup mah tuh kucup-kucup itu kulpa ya, yaitu kudu nyampe ke bagian bawah kuluk, kucup kuluk lah maksudnya. Ini tentunya bagi orang yang masih punya kuluk seperti belum disunat gitu ya. Kalau yang memang udah disunat mah tuh udah nggak ada kuluknya itu. Emang ada gitu, ada seperti masih kecil ya. Wa ila mayabdu dan pada anggota yang nampak mimparjil mar'ati daripada parginya seorang perempuan indah kuudiha ketika duduknya, liqodoi hajatiha ketika dia menunaikan hajatnya. Jadi wajib juga tuh ya ketika mandi khususnya bagi seorang perempuan untuk datangnya atau nyampainya atau nyerapnya air pada anggota yang nampak khususnya dari kemaluannya ketika dia duduk waktu memenuhi hajat atau buang air gitu ya. Pokoknya mah kalau dia duduk nih baik itu ketika buang air kecil ya, itu yang nampak tuh itu wajib kudu kebasuhan, kudu kena air gitu ya. Makanya kalau perempuan mah kalau mandi itu kalau sekedar dia berdiri aja belum sah, kudu bari duduk. Tapi itu kalau masih berdiri kayaknya yang kelihatan itu belum kebasuhan ya. Iya belum kebuka, belum nampak. Wamima dan termasuk wamima yajibu dan termasuk yang wajib goslu membasuhnya ya al masrobatu yaitu yang apa kalau orang yang sakit bol pernahnya ambien ya ambien. Jadi wajib juga tuh waktu mandi. Nih baik mandi wajib maupun mandi sunnah ya itu kudu kebasuhan yang namanya ambeien. Ambeien itu lebih ya. Nah apa sebabnya? Kok ambeien aja termasuk kudu dibasuh, kudu kebasuhan, kudu kena air gitu ya? Nali anana karena yang namanya ambeien tadharu itu nampak di waktu kode hajati waktu dia memenuhi hajat ya, karena memang yang nama ambil itu otomatis ketika dia kode hajat khususnya buang air besar ya kan nggak keluar tuh, makanya itu kudu kebasuhan juga. Nah makanya patasiru jadi yang namanya ambeien itu atau min zahiril badani itu termasuk dari bagian luar badan. Makanya ketika dia itu mandi wajib kudu kena air, kudu kebasuhan gitu ya. Makanya itu repot juga itu. Kalau mandi kudu ada di badan dari keluar gitu. Itulah fardu atau rukun mandi. Sekali lagi yang harus diketahui dan ada ketika mandi. Ini kalau menurut kitab ini itu ada 3 kesimpulannya. 1 niat, keduanya menghilangkan najis, dan yang ketiganya itu kudu sampainya air kepada seluruh rambut maupun kulit ya. Nah menurut insyaallah nanti baru tentang kesunahan wudhu kesunahan mandi maksudnya. Mudah-mudahan manfaat.